Oke. Halo, selamat siang. Nama saya Aditya Wardana. Saya mahasiswa Universitas Jentera, Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai legal opinion terkait dengan keabsahan PHK dari pekerja sebuah LSM yang bekerja untuk penanggulangan HIV, yaitu JIP, akibat penghentian pendanaan lembaga bantuan Amerika, yaitu USAID. Jadi kita akan melihat analisis hukum ketenagakerjaan atas status hubungan kerja, alasan PHK, prosedur, dan hak pekerja. Untuk mendapatkan konteksnya, jadi pada tahun 2025 ini kemarin, di bulan Januari, pemerintah Amerika itu memerintahkan peninjauan dan penghentian sementara bantuan luar negeri. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh penghentian kontrak pendanaan USAID atau sebuah lembaga pemerintah Amerika Serikat yang spesialis untuk menyalurkan dana bantuan. Jadi dia menghentikan kontrak di berbagai negara serta pembubaran USAID itu sendiri. Dan dampaknya salah satunya terhadap sebuah LSM di Jakarta yang bernama JIP atau JIP. Sebenarnya JIP itu adalah organisasi penanggulangan HIV/AIDS, penguatan komunitas, advokasi, dan perlindungan hak dari orang dengan HIV. Akhirnya karena pembubaran USAID ini, maka JIP ini kehilangan pendanaan salah satu program. Program dukungan USAID berhenti dan kemampuan membiayai pekerja yang ditempatkan pada program tersebut berkurang. Namun terjadi sengketa PHK di JIP akibat bantuan luar negeri ini. Karena PHK yang dilakukan itu ditolak pekerja dan berkembang melalui tahapan bipartit, mediasi disnaker, hingga pemeriksaan di pengadilan hubungan industrial. Jadi tujuan dari legal opinion ini bagaimana kita melihat dasar dari pemutusan hubungan kerja, status hubungan kerja, klausul pendanaan donor, prosedur, dan hak pekerja. Dilihat dari fakta hukumnya, ini bisa kita bedakan risiko program dari tanggung jawab pemberi kerja. Kalau kita lihat ada hubungan kerja karena ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah itu berada pada organisasi JIP. Karena lembaga USAID tidak menandatangani kontrak pekerja, maka risiko donor tetap berada di organisasi JIP sebagai pemberi kerja. Terkait dengan dampak pendanaan, program dan pembiayaan posisi tertentu berhenti, namun badan hukum, pengurus, dan program JIP lainnya tetap berjalan dengan sumber dana berbeda. Artinya, secara dampak, dia tidak menyebabkan organisasinya lumpuh total. Secara dilihat dari perselisihan, surat PHK itu menyebut penghentian dana, berakhirnya program, dan efisiensi. Ketidakjelasan dasar dari pemutusan hubungan kerja serta besaran hak memicu bipartit, mediasi, dan gugatan PHI. Jadi fakta kunci dari situasi hukum ini adalah organisasi tidak tutup total. Jadi penghentian dana tidak identik dengan kemustahilan absolut. Terkait dengan isu dan dasar hukum, ada 7 isu hukum yang diuji dengan 4 lapis norma. Yang pertama terkait dengan isu hukum, bagaimana kemudian force majeure itu, efisiensi, berakhirnya program, validitas PKWT atau pekerja waktu tertentu, pekerja kontrak waktu tertentu, dan klausul donor, prosedur PHK, dan hak pekerja. Yang kedua, kita lihat dari norma ketenagakerjaan. Terkait itu kita mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, Junto Undang-Undang 6 Tahun 2023, dan PP 35 Tahun 2021 terkait hubungan kerja, PKWT, alasan PHK, kompensasi, serta formula hak. Lalu yang ketiga, kita terkait dengan kontrak dan force majeure, kita melihat mengkaji KUH Perdata 1320, 1337 sampai 1339, pasal 1244 sampai 1245, perjanjian mengikat tapi tunduk pada norma memaksa dan ketertiban umum. Serta norma prosedur dan perlindungan, kita melihat basisnya adalah Undang-Undang 45, Undang-Undang 2 tahun 2004, putusan Mahkamah Konstitusi 1658 tahun 2023, proses PPHI, putusan berkekuatan hukum tetap, dan pesangon minimum. Jadi dari fakta itu tadi, maka kita bisa melihat bahwa analisisnya organisasi JIP tetap menjadi pemberi kerja. USAID hanya sumber pendanaan. Jadi unsur pekerjaan, upah, dan perintah seluruhnya berada dalam hubungan JIP kepada pekerja. Jadi terus yang kita lihat itu hubungan kerja lahir dari adanya pekerjaan, upah, dan perintah.
Dalam implementasinya, kita tahu bahwa JIP itu merekrut, membayar upah, memberi perintah, dan menguasai pekerja. Sementara lembaga USAID itu tidak menjadi pihak dalam perjanjian kerja. Status non-profit dari organisasi JIP tidak mengecualikan JIP dari hukum ketenagakerjaan. Jadi kesimpulan antaranya, berakhirnya hubungan pendanaan USAID ke JIP tidak secara langsung mengakhiri hubungan kerja JIP dengan pekerja. Akibat hukumnya, seluruh kewajiban kontraktual dan normatif terhadap pekerja tetap menjadi tanggung jawab JIP. Lalu analisis yang kedua, penghentian pendanaan dari USAID itu bukan force majeure absolut. Jadi kalau kita lihat memang peristiwa eksternal memang terjadi, tapi akibat hukumnya harus dibedakan. Kita coba uji bagaimana keadaan memaksa. Memang benar bahwa peristiwa ini berasal dari kebijakan pemerintah asing dan berada di luar kendali organisasi JIP. Yang kedua, akibat langsung hanya mengenai program serta sumber pembiayaan tertentu. Yang ketiga, kewajiban ketenagakerjaan masih mungkin dipenuhi karena JIP tidak bubar dan tetap beroperasi. Jadi kualifikasi yang lebih tepat adalah sebenarnya bukan menyatakan bahwa ini force majeure, ya, karena itu mensyaratkan kemustahilan total. Faktanya menunjukkan gangguan pendanaan parsial, sehingga sebenarnya organisasi JIP lebih tepat menggunakan restrukturisasi di dalam organisasinya diakibatkan karena tekanan finansial dan kebutuhan akan adanya strukturisasi itu. Konsekuensinya dari hal ini adalah organisasi JIP tidak bebas dari kompensasi PKWT, pesangon, UPMK, penggantian hak, atau kewajiban prosedural. Analisis ketiga, efisiensi lebih tepat tapi harus dibuktikan secara nyata. Dasar faktualnya adalah anggaran memang berkurang, pembiayaan sejumlah posisi hilang, sementara organisasi tetap beroperasi. Kerugian telah terjadi, tapi ini harus ditopang dengan laporan keuangan. Bagaimana mencegah kerugian? Memerlukan proyeksi rasional tanpa restrukturisasi, kondisi keuangan diperkirakan memburuk, formula hak berbeda. Uji itikat baik, seleksi pekerja dilakukan memang secara objektif, posisi yang dihapus tidak boleh tetap ada, dialihkan semua atau segera diisi kembali. Intinya, efisiensi bukan label formal, melainkan alasan yang harus ditopang dengan adanya laporan keuangan dan keputusan organisasi. Analisis berikutnya, bagaimana kemudian status pekerja dan klausul donor harus diuji secara substansif. Jadi kalau terkait dengan pekerja kontrak waktu tertentu program yang sah, itu memang pekerjaan tertentu itu benar-benar selesai bersama program. Yang kedua, jangka waktu dan sifat pekerjaan memenuhi ketentuan PKWT. Yang ketiga, klausul donor hanya menegaskan keterkaitan dengan program. Yang keempat, tetap wajib membayar kompensasi PKWT proporsional. Nah, sementara di organisasi JIP, kerap kali ada fungsi-fungsi yang tetap yang sebenarnya itu merupakan status pekerjanya itu harus dinyatakan sebagai pekerja kontrak waktu tidak tertentu karena menjalankan fungsi administrasi, keuangan, SDM atau kegiatan inti yang terus berlangsung. Pekerjaan tetap dibutuhkan meskipun donor atau proyek berganti. Label PKWT dan klausul donor tidak mengalahkan sifat pekerjaan. Namun itu tetap status pekerjanya di organisasi JIP ini dinyatakan sebagai PKWT. Padahal sebenarnya ini lebih tepat dikatakan sebagai pekerja kontrak waktu tidak tertentu. Gitu. Jadi pendapat hukum yang dari legal opinion saya buat ini, jadi terkait dengan keabsahan dan hak pekerja harus diputus per kategori. Karena artinya dari pemberitahuan, bipartit, mediasi, dan PHI, itu kesimpulannya PKWT atau pekerja kontrak waktu tertentu itu sah dan khusus program. Hubungan kerja dapat berakhir karena pekerjaan selesai dengan kompensasi proporsional dan hak yang telah timbul. Namun untuk fungsi tetap atau berkelanjutan, seharusnya organisasi JIP memperlakukannya sebagai pekerja kontrak waktu tidak tertentu. Dasar yang lebih tepat adalah efisiensi dengan pesangon, UPMK, dan penggantian hak. Dan kesimpulan berikutnya, klausul donor tidak menghapus hak normatif. Jika pekerja menolak, maka PHK harus menunggu kesepakatan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Nah, kesimpulannya, PHK tidak dapat digeneralisasi berdasarkan sumber dana. Keabsahannya tergantung pada sifat pekerjaan, status hubungan kerja, bukti efisiensi, prosedur, dan pemenuhan hak. Jadi rekomendasi yang di dalam legal opinion ini yang saya ajukan adalah kita harus membuat, JIP harus membuat matrik individual yang berisi kontrak, uraian tugas, kontinuitas fungsi, masa kerja, sumber upah, dan bukti selesai pekerjaan. Dan yang kedua, rekomendasi yang kedua adalah tetapkan satu dasar PHK yang konsisten dengan fakta serta laporan keuangan.
hindari pencampuran force majeure dan efisiensi. Dan yang ketiga, hitung 2 skenario hak antara pekerja kontrak waktu tertentu yang sah dan pekerja kontrak waktu tidak tertentu, agar exposure hukum dan ruang negosiasi lebih terukur serta menghindari adanya konsekuensi hukum bagi organisasi JIP. Yang keempat, rekomendasi yang keempat adalah utamakan perjanjian bersama yang memuat status, dasar PHK, upah proses, jumlah hak, jadwal bayar, lalu daftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Jadi kesimpulannya adalah pendanaan kepada organisasi JIP boleh berhenti, namun tanggung jawab ketenagakerjaan tetap berlangsung. Jadi mungkin itu legal opinion yang saya buat terkait dengan situasi keabsahan PHK pekerja di sebuah LSM di organisasi JIP akibat penghentian pendanaan dari salah satu donornya. Terima kasih.